Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back. Aku Rahman Nurul Hairani dari Manajemen B1. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Ibu Ifah Masrifah SEMM. Nah, materi yang akan aku bawakan pada kesempatan kali ini yaitu Sistem Manajemen Logistik. Apa sih Sistem Manajemen Logistik itu? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, pada dasarnya, manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, pengertian lain dari manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, teman-teman, dalam proses penerapannya, manajemen logistik mempunyai berbagai fungsi penting nih yang akan selalu berhubungan antara satu sama lainnya. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang pertama, ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan skala prioritas hingga ketersediaan produk. Nah, aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Yang kedua, ada penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Lalu yang ketiga ada fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam mengubah perencanaan. Maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Nah, yang keempat ini ada penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Yang kelima ada pemeliharaan. Dalam hal ini manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Lalu ada penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi ini dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai. Dan yang terakhir ada pengendalian. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian, yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan manajemen logistik terbagi menjadi dua, yakni yang pertama tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua, tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Berikutnya di sini ada beberapa komponen manajemen logistik, diantaranya yang pertama struktur lokasi fasilitas. Hadirnya jaringan fasilitas dalam suatu perusahaan adalah serangkaian lokasi di mana dan dengan apa material atau produk akan dibawa atau diangkut. Nah, untuk bisa mencapai tujuan perencanaan tersebut, berbagai fasilitas mencakup pabrik, gudang, serta toko pengecer,
menggunakan jasa khusus dari perusahaan kurir atau gudang, maka fasilitas tersebut tentu akan menjadi bagian yang sangat penting dari jaringan kerja. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem logistik. Kecepatan proses informasi juga sangat erat kaitannya dengan integrasi dari fasilitas, transportasi, serta persediaan perusahaan. Nah, suatu perusahaan akan semakin peka pada gangguan arus informasi jika desain sistem logistik yang diterapkan di dalamnya lebih efisien. Lalu yang terakhir ada transportasi. Terdapat satu hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pengangkutan, yaitu kecepatan pelayanan transport. Kecepatan ini erat kaitannya dengan transport yang bisa memberikan pelayanan yang cepat dengan harga yang tinggi. Selain itu, pelayanannya yang lebih cepat juga akan lebih mampu memotong waktu produksi barang. Untuk selanjutnya di sini ada jenis barang dalam manajemen logistik terbagi dua, yakni barang konsumsi ialah barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan akhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alurnya mulai dari produsen hingga ke tangan konsumen. Dan yang kedua ada barang industri, ialah suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan atau kegiatan industri. Nah, di sini juga bisa kita lihat semua ya. Produsen, mulai dari produsen hingga ke pemakai industri. Lalu bagaimana aktivitas manajemen logistik yang efektif itu? Aktivitas manajemen logistik yang baik adalah dengan mengkoordinasikan seluruh proses distribusi barang, mulai dari menerima barang, pencatatan, quality control, pengemasan, dan proses pengiriman barang kepada konsumen. Semua ini harus dikelola dengan rapi agar tidak menimbulkan komplain dari konsumen. Nah, seluruh proses tersebut idealnya dilakukan dengan menggunakan sistem yang berteknologi tinggi. Sistem manajemen logistik juga menggunakan sistem SCM atau Supply Chain Management. Dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan, arus keluar masuk barang sudah teradministrasi dengan baik dan sudah melalui cek kualitas barang sehingga akan meminimalisir keluhan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen logistik ini adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar agar bisnisnya bisa terus maju atau berkembang. Namun, untuk bisa terus maju dan berkembang, perusahaan tidak hanya bisa berfokus dalam menerapkan manajemen logistik, karena ada manajemen pemasaran dan manajemen keuangan yang juga harus diperhatikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi sistem manajemen logistik. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.